dari peserta seri kelas filsafat online. Selamat malam dan selamat datang dan salam berjumpa kembali. Kembali lagi kita dipertemukan bersama dalam ruang virtual ini untuk mengikuti kelas filsafat online Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya juga ingin menyapa narasumber kita di malam hari ini, Profesor Dr. Yohanis Ohoy Timur dan Dr. Barnabas Ohoy Butun, SSMA, selaku penanggap. Selanjutnya, untuk diketahui kita sekalian bahwa kelas filsafat kita di malam hari ini akan terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, presentasi dari narasumber. Sesi kedua dibuka kesempatan untuk berdialog, memberikan komentar, dan ditutup dengan sesi yang berisi catatan akhir dari penanggap. Hadirin sekalian, realitas hidup manusia di zaman kontemporer yang ditandai dengan pola hidup yang semakin canggih oleh karena kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi bukti bahwa peradaban manusia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Manusia semakin dipermudah dalam kehidupannya sekaligus diikuti dengan perkembangan sosialitas yang semakin kompleks. Namun sayang, segala kemajuan dan kemudahan itu tidak dibarengi dengan alam lingkungan yang semakin lestari, serta kemanusiaan yang semakin memanusiakan dan beradab. Malahan yang terjadi sebaliknya, lingkungan alam semakin rusak, eksploitasi besar-besaran tanpa waktu pemulihan yang cukup, dan meningkatnya produksi dan industri yang malah menjadikan manusia semakin individualis, maraknya ketidakadilan, dan penguasaan sumber-sumber daya oleh kaum tertentu saja, serta budaya membuang yang semakin marak. Selain itu, pola pikir yang keliru turut mempengaruhi. Itulah bagian dari realitas hidup kontemporer. Situasi tersebut akan coba ditelusuri oleh narasumber kita, Profesor Dr. Yohanis Ohoy Timur. Diinspirasi dari filsafat proses Alfred North Whitehead, kita akan diajak untuk melihat dengan kacamata baru tentang realitas hidup manusia. Sebelum memasuki sesi pertama ini, saya hendak membacakan kurikulum vitae singkat dari narasumber kita. Profesor Dr. Yohanis Ohoy Timur adalah guru besar tetap di bidang filsafat metafisika pada Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Beliau menjalani studi magister di bidang filsafat pada Institut Filsafat Universitas Katolik Leuven, Belgia, dan menyelesaikan studi doktoral pada Fakultas Filsafat Universitas Gregoriana Roma, Italia. Beliau adalah pakar filsafat metafisika dan etika, dan juga telah menerbitkan sejumlah tulisan. Beberapa publikasinya antara lain Teori Etika tentang Hukuman Legal tahun 1997, Beragama dalam Masyarakat tahun 2004, Metafisika sebagai Hermeneutika tahun 2006, dan God and the World tahun 2014. Tahun 2000 sampai 2003, beliau menjabat sebagai rektor pertama Universitas Katolik de la Salle Manado. Dalam bulan Agustus 2017, beliau diangkat menjadi rektor di universitas yang sama untuk masa jabatan 2017-2021 dan melanjutkan untuk masa bakti 2021 hingga 2025. Sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Yayasan Pendidikan Lokon di Tomohon. Demikian kurikulum vitae dari narasumber kita di malam hari ini. Sekarang, marilah kita mengikuti sesi pertama, presentasi yang akan dibawakan oleh narasumber Profesor Dr. Yohanis Ohoy Timur. Kepada Prof. Dipersilakan. Baik, terima kasih dan selamat malam semua. Izinkan saya mulai dengan men-share screen. Baik, selamat malam dan selamat
bertemu rekan-rekan, para alumni, para mahasiswa, saudara-saudari yang sempat bergabung. Saya lihat bahwa kapasitas Zoom ini sudah mencapai 100. Saya mengira bahwa STF punya yang lebih dari 100, ternyata rupanya tidak. Oke. Saya ingin berbicara pada malam ini tentang memahami realitas kehidupan. Dan saya mulai dengan fenomen zaman yang kiranya kita semua mengalami, paling tidak kita ketahui. Dan kedua, gagasan-gagasan filsafat proses yang mungkin membantu kita untuk memahami fenomen zaman itu. Berdasarkan itu, kita melihat butir-butir inspirasi yang mungkin membantu kita untuk memahami realitas secara baru. Paus Fransiskus akhir-akhir ini di dalam ensikliknya dan dokumen-dokumen lain, ia menyoroti masalah ekologis dan masalah kemanusiaan. Dan menurut Paus Fransiskus, dua masalah itu bagaikan dua sisi dari mata uang logam yang sama. Artinya dua masalah yang tidak terpisahkan. Krisis ekologis menyatakan krisis kemanusiaan, dan krisis kemanusiaan mengenai kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan, itu berakar juga dalam krisis ekologis. Masalah yang lain adalah praktek ekonomi yang lebih didasarkan pada pencarian keuntungan belaka. Dan akibatnya dari mengejar keuntungan saja adalah marginalisasi, meminggirkan orang-orang terutama yang tidak beruntung dan mengejar keuntungan itu juga berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup. Terjadi kesenjangan dan terjadi diskriminasi. Paus juga menyoroti masalah pengangguran, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan perpecahan sosial yang mengglobal. Dan dalam setiap perpecahan secara sosial ekonomi, pasti terjadi penyingkiran dari sesama manusia. Penolakan terhadap persaudaraan dan juga penyangkalan. Ya, dalam kasus-kasus migran misalnya, dalam kasus peperangan, konflik, juga dalam tindakan-tindakan intoleransi, itu terjadi penyangkalan dan penolakan terhadap persaudaraan manusiawi. Disoroti juga struktur dan sistem sosial yang menghasilkan kesenjangan sosial. Produksi barang dewasa ini berlipat ganda, tetapi tingkat konsumsi berlebihan itu ada pada hanya segelintir orang. Dalam Laudato Si, Paus berbicara tentang budaya membuang. Bukan hanya sisa barang yang dibuang, tetapi juga manusia dibuang, manusia disingkirkan. Dan itu terjadi di mana-mana.
Salah satu yang disoroti tajam adalah membuang sisa makanan. Dan Paulus mengatakan membuang sisa makanan sama dengan merampas makanan dari piring orang miskin. Dan itu suatu hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi itu sungguh ketidakadilan. Paus Fransiskus menulis, ketika orang menjadi egois dan tertutup, keserakahan mereka meningkat. Semakin kosong hati seseorang, semakin ia membutuhkan barang untuk dibeli, untuk dimiliki, dan untuk dikonsumsi. Dan ketika keserakahan itu menguasai, maka rasa kebaikan bersama yang asli juga menghilang. Demikian, masalah ekologis dan masalah kemanusiaan sesungguhnya terletak di dalam hati manusia yang terdalam, yaitu manusia yang egois, manusia yang tertutup, dan manusia yang serakah. Dan dari sana muncul fenomen hedonisme dan konsumerisme. Nah, dari perspektif filosofis, semua fenomen itu memperlihatkan bagaimana realitas alam dan realitas kehidupan itu terpecah, dilihat secara bagian per bagian. Bahwa manusia yang satu dilepaskan dari sesamanya, alam dilepaskan dari hubungan dengan manusia, alam dilihat terlepas dari alam semesta sebagai satu keseluruhan, dan manusia tercabut dari alam semesta sebagai tempatnya. Yang hilang di sini adalah sebuah cara memandang kehidupan, cara memandang hidup manusia, dan cara memandang alam, atau suatu pandangan dunia atau visi kosmologis yang utuh, di mana pengalaman kita tentang alam, tentang kehidupan, tentang sesama, tentang dunia ini sebagai satu keutuhan. Dan selama kita tidak memiliki suatu pandangan dunia atau pandangan kosmologis yang menyatukan, maka kita akan terus-menerus memperlakukan alam sebagai kotak-kotak yang terpisah satu sama lain, dan manipulasi, diskriminasi, intoleransi akan terus-menerus terjadi. Maka di dalam seminar malam ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari filsuf Alfred North Whitehead, seorang filsuf kelahiran Inggris, tetapi kemudian berhijrah sebagai guru besar atas undangan dari Harvard University ke Amerika, dan sampai akhirnya meninggal di Amerika. Ia sebetulnya memulai karir sebagai seorang ahli matematika. Bersama Russell, mereka menulis Principia Mathematica. Ini sebetulnya, dan 3 jilid tebalnya, adalah buku kitab suci di bidang matematika. Tapi karir filosofisnya mulai dengan bukunya Science and the Modern World. Di sini ia mulai dengan mengkritik cara pandang ilmu pengetahuan pada waktu itu tentang alam. Yang menarik dalam buku di mana dia berbicara tentang ilmu pengetahuan dan dunia modern, ia mendedikasikan satu bab mengenai Tuhan.
Padahal pada zaman itu ateisme sedang berkembang pesat di dunia barat, dan metafisika itu ditolak atau disangkal relevansinya. Tapi Whitehead mempunyai cara pandang yang lain. Dan sesudah meneliti tentang ilmu pengetahuan, ia berbicara mengenai agama, religion in the making. Dan konsep mengenai agama juga menarik. Hari Senin depan saya akan berbicara mengenai itu. Dan bukunya yang utama, yang covernya ada di sebelah kanan, adalah Process and Reality. Dan inilah buku yang merupakan rumusan paling utuh, paling lengkap dari pandangan filosofis dari Whitehead. Dan buku ini adalah buku kosmologi. Dan menarik adalah di dalam kosmologi itu, filsafat mengenai alam, pemikiran mengenai alam, ia mendudukan peranan Tuhan. Baik, mengenai peranan Tuhan saya akan bicara dalam sesi yang lain. Saya mulai dengan menjelaskan, menunjukkan bagaimana Whitehead mengerti filsafat. Dia mengatakan metode penemuan yang benar itu bagaikan penerbangan sebuah pesawat terbang. Saya kutip dari Process and Reality halaman 5. Apa artinya? Gerak ilmiah termasuk filsafat selalu berangkat dari fakta, selalu berangkat dari observasi terhadap pengalaman dunia yang dialami. Dan penerbangan pesawat yang baik yaitu berangkat dari landasan tertentu, naik ke atas, kemudian menjelajah jauh, tapi pada akhirnya dia harus menurun. Penerbangan yang gagal adalah penerbangan yang tidak sempat menurun, tapi jatuh. Begitu juga dia katakan, semua teori, semua konsep yang sejati dan yang benar berangkat dari landasan pengalaman, naik ke level abstraksi, ke level teori, kemudian teori itu akan harus membumi untuk memberikan pencerahan kepada realitas, membantu orang memahami realitas secara baru. Maka skemanya seperti ini. Seorang filsuf ataupun seorang ahli ilmu pengetahuan akan mulai dengan kenyataan konkret, melakukan observasi terhadap apa yang ada dalam lingkungannya. Termasuk dari kenyataan itu adalah teori-teori yang sudah ada. Itu diobservasi, kemudian dari sana ia naik ke atas, ke level yang Whitehead katakan sebagai imaginative generalization, dan disinilah konsep-konsep abstrak, teori-teori disusun. Pada level inilah konsep filosofis muncul. Tetapi konsep filosofis menurut Whitehead harus dipakai sebagai cahaya yang menyoroti kenyataan. Maka harus ada interpretasi. Setiap interpretasi membutuhkan konsep standar, teori standar, paradigma. Dan hasil dari interpretasi adalah memahami kenyataan secara baru. Nah, di dalam buku-buku filsafat,
Anda menemukan konsep filosofis. Saya selalu mengatakan, jangan menghafal konsep filosofis, tidak ada gunanya. Karena setiap konsep filosofis mempunyai latar belakang, pengalaman tertentu. Dan konsep filosofis harus bermanfaat untuk memahami kenyataan-kenyataan secara baru. Kalau seperti itu, maka konsep filosofis ada relevansinya. Apa yang ditemukan pada level observasi dan dirumuskan menjadi konsep. Whitehead mengatakan kenyataan yang paling fundamental dari kenyataan hidup, dari alam semesta, adalah apa yang dia sebut satuan aktual. Satuan aktual itu real. Dia terbuka. Dia dinamis. Apa bedanya dengan pandangan tradisional sebelum Whitehead? Sejak Aristoteles, substansi itu dilihat pada dirinya sendiri. Kalau lihat kotak-kotak di sebelah kiri, SA itu satuan aktual. Sebuah batu, pasir, dan benda lain. Masing-masing dimengerti sebagai substansi pada dirinya. Hal yang sama dengan seekor anjing, seorang manusia, dan sebatang pohon. Tapi menurut Whitehead, semuanya ini tidak pernah ada di dalam isolasi. Sebaliknya, segala sesuatu selalu saling kait-mengait. Satuan aktual tidak terasing, melainkan selalu dalam jaringan. Dan jaringan hubungan itu dia sebut prehensi. Prehensi berarti unsur yang satu di dalam alam itu terkait dengan unsur yang lain. Dan karena hubungan prehensif, itu istilahnya Whitehead, terbentuklah kesatuan, togetherness of actual entity yang real. Jadi satuan aktual bersifat atomis, tapi seorang manusia juga adalah suatu satuan aktual. Tetapi dalam bahasa teknis, seorang manusia itu disebut nexus, komunitas dari beberapa satuan aktual. Tapi saya buat sederhana bahwa seekor anjing adalah juga satu satuan aktual. Tapi satu titik atom juga satuan aktual. Dan tidak ada satupun unsur dalam dunia ini yang sungguh-sungguh terasing dari yang lain. Maka kenyataan yang paling dasar dari alam semesta adalah bahwa ada keterjalinan, ada kebersamaan. Kehidupan, setiap kehidupan di dalam dunia, di dalam alam juga, tidak mungkin ada tanpa keterjalinan dan kebersamaan itu. Saya ambil contoh untuk menggambarkan sebuah telaga, kolam ikan. Di sana ada ikan-ikan. Nah, segala sesuatu dalam alam, termasuk manusia dan makhluk lain, Whitehead katakan merupakan sebuah proses of becoming. Segala sesuatu dinamis, dia bertumbuh, dia berkembang untuk menjadi dirinya sendiri. Maka seekor ikan, dia berkembang menjadi ikan yang kecil, menjadi besar, dan seterusnya. Nah, proses menjadi seekor ikan mujair itu tidak pernah terjadi pada dirinya sendiri. Karena apa? Ikan di dalam kolam ini selalu ada di dalam prehensi dengan kolam, dengan air, dengan batu yang ada di tepinya, dengan lumpur-lumpur, cacing, pemilik kolam,
dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian kolam secara keseluruhan menunjukkan sebuah kebersamaan, di mana unsur-unsur termasuk rumput dan cacing dan lain-lain semua kait-mengait. Sehingga kolam menjadi kolam hanya mungkin karena kebersamaan itu. Seekor ikan bisa mengalami dua jenis prehensi, relasi, yaitu prehensi positif dan prehensi negatif. Keluar, Jo. Nggak bisa masuk nanti. Mau screenshot. Bilang apa bukti kita mau masuk. Nanti so pertengahan baru bisa keluar. Pastor so absen tadi. Siapa yang absen? Pastor so absen. Mohon host untuk mematikan mikrofon yang hidup itu. Dalam prehensi positif, ikan itu menerima data positif, misalnya makanan, misalnya udara, yang bermanfaat dan mendukung proses pertumbuhannya. Sebaliknya dalam prehensi negatif, ia menerima data atau pengaruh yang justru menghambat pertumbuhannya. Nah, masing-masing ikan itu, tetapi juga yang lain, merupakan pusat dari pertumbuhan. Pusat dari pertumbuhan, pusat dari proses menjadi diri. Nah, setiap satuan aktual yang dalam proses menjadi mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah proses yang Whitehead sebut proses makroskopis. Dia sebut juga proses transisi. Proses yang kedua adalah proses mikroskopis. Proses makroskopis berarti proses dalam skop atau jangkauan yang besar. Proses mikroskopis berarti proses dalam skala kecil, yang dia sebut juga proses konkresi. Ada satu proses yang lain yang saya tidak akan jelaskan malam ini, tapi minggu depan saya akan jelaskan karena itu berkaitan dengan peranan Tuhan, yaitu proses ingresi. Nah, saya pakai skema ini untuk menjelaskan proses-proses itu. Lingkaran yang besar ini adalah lingkaran satu satuan aktual yang dalam proses menjadi. Dia ada kutub mental dan ada kutub fisik. Kutub mental berarti kemungkinan berkembang. Maka kalau satuan aktual itu adalah manusia, maka kutub mentalnya besar. Kutub fisik adalah kutub yang tidak berkembang. Nah, semakin tinggi tingkatnya, semakin besar kutub mental. Dengan kata lain, kutub mental adalah kutub potensialitas untuk berubah. Nah, proses menjadi dari satuan aktual ini bisa berkembang, bisa mengalami proses menjadi hanya berkat data yang diberikan oleh satuan-satuan aktual yang lain. Saya buat menjadi sederhana. Seorang anak bisa berkembang dewasa karena ibunya, karena bapaknya, karena gurunya, dan seterusnya. Karena teman-temannya. Jadi proses menjadi diri sendiri, proses membentuk identitas tidak mungkin terjadi tanpa input data dari yang lain. Seorang murid berkembang menjadi siswa yang hebat, seorang mahasiswa berkembang menjadi sarjana, itu karena kontribusi dari begitu banyak orang.
Tetapi yang berproses menjadi sarjana, menuju menjadi sarjana, itu mahasiswa sendiri. Jadi satuan-satuan aktual yang memberikan kontribusi boleh dikatakan sebagai distributor atau fasilitator yang memungkinkan proses menjadi itu. Tujuan dari proses menjadi adalah mencapai kematangan yang Whitehead sebut sebagai satisfaction, kepenuhan. Nah, proses menjadi diri inilah yang disebut proses konkresi atau proses mikroskopis, yaitu proses di mana satu satuan aktual mengolah data-data yang dia terima sehingga mencapai tujuannya, mencapai satisfaction. Harga 10, harga 12 ya. Ini skema yang lain untuk hal yang sama. Yang di dalam segitiga ini adalah proses konkresi, proses mikroskopis. Proses makroskopis tidak lain dari atau proses transisi tidak lain dari proses satuan-satuan aktual yang sudah mencapai kepenuhannya, semua menyumbangkan data-data. Lihat garis-garis yang banyak ini semua menuju semua menuju kepada satu satuan aktual yang sedang dalam proses. Proses transisi berarti proses dari satuan aktual yang sudah mencapai kepenuhan menyumbangkan datanya, yaitu dirinya sendiri, kepada satuan aktual yang sedang dalam proses. Sekali proses satuan aktual ini mencapai satisfaction tadi, maka dia akan menyumbang juga dirinya, menyumbang datanya kepada generasi yang berikut. Jadi, satuan aktual yang di dalam proses adalah subjek dari proses menjadi. Sedangkan proses satuan aktual yang sudah selesai berproses itu menyumbangkan datanya, memberikan datanya, tapi sekali proses menjadi itu selesai, dia akan melanjutkan masuk dalam proses transisi makroskopis, yaitu melanjutkan. Begitu seterusnya sehingga alam semesta ini akhirnya identik dengan proses menjadi pada level yang berbeda-beda, tapi sungguh-sungguh adalah proses menjadi. Saya menyimpulkan proses menjadi menurut Whitehead. Proses menjadi dan eksistensi aktual atau identitas eksistensial tidak dapat dipisahkan. Yang Whitehead ingin tekankan adalah eksistensi saya sekarang, eksistensi aktual, sangat tergantung dari bagaimana proses menjadi itu berlangsung. Inilah kata-katanya, saya kutip. Bagaimana suatu satuan aktual menjadi menentukan apa satuan aktual itu secara aktual. Jadi kita akan menjadi apa, bagaimana eksistensi kita itu tergantung pada prosesnya, proses menjadinya. Dan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, saya yang sekarang ini tergantung dari proses yang sudah saya lewati. Sebaliknya, proses saya sekarang ini ke depan itu menentukan saya akan menjadi manusia bagaimana. Hal yang sama dengan tumbuhan, dengan hewan. Semua proses di dalam alam semesta ini sangat ditentukan eksistensi aktual dari proses itu. Kata-kata yang lain untuk mengatakan hal yang sama, the being of Resphera
is constituted by its becoming. Jadi eksistensi dari sesuatu yang sejati, yang benar, itu ditentukan oleh proses menjadinya. Sehingga proses menjadi itu sangat penting karena faktor proses menjadi itulah yang menentukan. Nah, orang yang misalnya, saya ambil contoh yang ekstrim, orang yang malas belajar itu akan menghasilkan sarjana misalnya yang memang tidak berkualitas. Jadi kenyataan saya sekarang ini ditentukan oleh proses yang sudah dilewati. Nah, ini perkataan yang hebat. There is a becoming of continuity, but no continuity of becoming. Kita mulai dengan yang terakhir ini. No continuity of becoming. Artinya apa? Artinya proses konkresi, proses menjadi satu satuan aktual, itu cepat atau lambat pasti akan berakhir. Jadi menjadi diriku sendiri suatu saat akan berakhir. Tetapi alam semesta ini tidak pernah akan berakhir karena proses becoming itu terus berlanjut. Jadi opa dan oma itu memberikan kontribusi sehingga orang tua saya berkembang. Dan orang tua saya kemudian memberikan kontribusi sehingga saya berkembang. Nah, proses dari opa dan oma kepada orang tua dan kepada saya ini adalah suatu a becoming of continuity. Jadi kontinuitas itu terus-menerus terjadi. Dan alam semesta berkembang dengan cara itu. Terakhir, the many become one and are increased by one. Jadi kalau kita lihat proses tadi, dengan satuan aktual, sudah ada satuan aktual yang lain yang sudah selesai, dan mereka semua membantu memberikan data sehingga satuan aktual yang sedang berkembang ini, dia mencapai kepenuhannya. Kalau sebelumnya dia menerima data dari 10 satuan aktual, maka ketika dia sudah mencapai, maka jumlahnya menjadi 11 satuan aktual. Dan satu satuan aktual yang baru ini akan melanjutkan proses ke yang akan datang. Demikian proses alam semesta memang berjalan seperti itu. Oke, saya lewati ini. Nah, sekarang penegasan yang fundamental. Eksistensi aktual tergantung pada proses menjadi. Proses menjadi atau proses mikroskopis, proses konkresi sama, berlangsung dalam konteks hubungan prehensif dan tidak pernah dalam keterasingan. Saya tidak mungkin menjadi diriku sendiri dalam keterasingan. Secara eksistensial, otonomi atau independensi hanya dapat dipahami dalam konteks proses makroskopis, proses konkresi. Artinya apa? Tidak ada otonomi dan independensi absolut. Tidak ada. Setiap satuan atau aktual ataupun neksus merupakan subjek, merupakan pusat dari proses menjadi dirinya. Satuan aktual atau neksus yang sudah mencapai puncak dari proses menjadi, dia akan menjadi superject. Bedanya subjek dengan superjek, subjek berarti saya masih di dalam proses menjadi diriku sendiri. Superjek berarti saya sudah bukan subjek, tetapi saya adalah yang memberi bagi yang lain agar yang lain itu berkembang. Superjek adalah satuan aktual yang memberi dirinya sehingga yang lain bisa berkembang. Dalam proses makroskopis, satuan aktual akhirnya akan mengalami apa yang Whitehead sebut sebagai kematian objektif.
Kematian objektif berbeda dari kematian subjektif. Kematian subjektif berarti satuan aktual itu punah, mati. Tapi kematian objektif berarti satuan aktual yang sudah punah masih jejak-jejaknya masih tetap berpengaruh pada satuan aktual yang dalam proses. Jadi orang tua kita meninggal, tapi didikan mereka, ajaran mereka, teladan mereka tetap hidup di dalam diri seorang anak. Itu yang disebut kematian objektif. Ya, kebetulan esok 2 November, dan kita mendoakan keluarga, anggota keluarga kita, orang tua yang telah meninggal. Dan kita mengenang jasa mereka. Nah, jasa mereka itulah yang merupakan kontribusi untuk perkembangan kita. Jadi mereka yang meninggal sudah mengalami kematian subjektif, tapi mereka tetap hidup dalam bentuk kematian objektif di dalam satuan aktual yang masih di dalam proses. Baik, itu saya buat tentang pemikiran Whitehead. Sekarang inspirasi. Hal yang mencolok dari Whitehead adalah ia menekankan keterjalinan dan interdependensi. Keterjalinan berarti tidak ada sesuatu yang bisa terlepas dari sesuatu yang lain. Alam semesta ini penuh dengan keterjalinan. Segala sesuatu dalam alam saling terjalin dan saling interdependensi, saling tergantung. Dan itulah fakta primordial, dan itulah fakta kehidupan yang otentik. Tidak ada satupun bagian yang dapat dipahami di luar keterjalinan primordial itu. Dan itulah kritik dari Whitehead terhadap Aristoteles, terhadap Descartes, yang melihat substansi sebagai eksistensi mandiri. Tidak ada kehidupan yang bisa berlangsung tanpa interdependensi. Saya bisa menjadi diriku yang aktual karena jasa dari orang lain yang telah memberi diri demi perkembanganku. Tanpa orang lain, tidak mungkin saya menjadi diriku seperti apa adanya sekarang ini. Kepenuhan atau kesempurnaan jati diriku terletak pada kontribusi saya bagi perkembangan positif orang lain. Jadi pada tahap proses menjadi diri, saya menerima dari yang lain. Sekali saya sudah mulai mencapai kepenuhan, tugas saya adalah memberi kepada yang lain. Dan saya wajib memberi. Dan makna atau kesempurnaan saya itu terletak pada memberi diri itu. Jadi self-giving yang menghasilkan kematian objektif, immortalitas objektif, itulah yang menentukan kualitas dari jati diri. Nah, hubungan saya dengan orang lain dengan demikian bersifat asimetris. Saya menerima dari yang lain itu satu arah. Begitu juga saya memberi kepada yang lain, generasi yang akan datang, itu juga satu arah. Itu arti dari asimetris. Simetris berarti timbal balik, sedangkan asimetris berarti searah, satu arah saja. Sesungguhnya inspirasi dari Whitehead di sini tidak lain dari cinta kasih Kristiani yang mengalir begitu saja tanpa berbalik.
Nah, berdasarkan pemikiran Whitehead itu, kita bisa merumuskan beberapa standar peradaban. Apa artinya orang beradab dan masyarakat beradab? Whitehead katakan bahwa perkembangan peradaban membutuhkan conceptual scheme. Menurut dia, semakin tinggi kemampuan konseptual dari suatu bangsa, itu semakin tinggi peradabannya. Mengapa? Karena dia katakan pemahaman tentang kehidupan, makna tentang kehidupan itu sangat tergantung dari konsep rasional yang menjadi instrumen. Tidak berarti bahwa misalnya bangsa-bangsa pakai tanda petik primitif, mereka tidak mempunyai conceptual scheme. Mereka punya. Dan itu yang kita sebut sebagai pandangan hidup. Setiap suku bangsa mempunyai pandangan hidup. Yang ada yang eksplisit, ada yang tidak eksplisit. Berikut, baik kehidupan alam atau lingkungan maupun kehidupan manusiawi itu didukung oleh interdependensi prehensif. Maka apa yang PBB katakan tentang sustainable development itu hanya mungkin dalam jaringan interdependensi. Jadi kesadaran saya tergantung pada yang lain, kesadaran itu begitu penting untuk kemajuan. Tidak ada proses yang sungguh-sungguh, proses peradaban, tidak ada tanpa pengalaman interdependensi. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana ekologi dan kemanusiaan itu terkait secara hakiki. Yang ketiga tentang peradaban. Orang beradab dan masyarakat beradab. Tingkat peradaban seorang individu ataupun masyarakatnya diukur menurut sikap dan tindakan yang kontributif bagi yang lain. Artinya, memberi dan mendukung kehidupan yang lain, apakah itu sesama manusia, apakah itu masyarakat, apakah itu lingkungan di sekitar kita, itu bercorak hakiki sekali dan bukan sekedar aksidental. Nah, sesungguhnya, dan ini ide dari Paus Fransiskus, bahwa alam Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta itu dengan kebaikan atau dalam kebaikan bersama yang otentik. Kalau Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasihnya, maka relasi cinta, relasi kasih, itulah yang menyatukan manusia dengan alam dan menyatukan manusia dengan sesamanya dan menghubungkan manusia dan alam dengan Tuhan. Dan itulah kebaikan bersama. Nah, dalam konsep kebaikan bersama itulah memberi dan mendukung kehidupan alam ataupun kehidupan sesama itu sesuatu yang hakiki. Nah, dibaca atas cara itu, kita sudah bisa mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan terhadap alam dan terhadap sesama manusia, pengerusakan kehidupan, membuang dan seterusnya yang tadi dikatakan dalam awal, itu sungguh-sungguh bertentangan dengan corak hakiki dari kebaikan bersama yang otentik itu. Apa ancaman peradaban manusia? Nomor satu yang paling mengancam sesungguhnya adalah manusia-manusia yang egois, tertutup, dan serakah.
orang yang tidak peduli dengan sesamanya sebetulnya merupakan ancaman peradaban. Kedua, jika ada sistem sosial politik yang sekedar mencari keuntungan material bagi segelintir orang, termasuk gaya politik populisme. Misalnya, seorang tokoh yang menggunakan agama sebagai instrumen untuk memikat pendukung-pendukungnya. Itu gaya populisme. Itu politik populisme. Dan itu berbahaya. Karena apa? Karena menggunakan sesuatu sebagai simbol yang punya makna dan nilai yang tinggi, dimanfaatkan sebagai instrumen, sebagai sarana saja. Sesudah tujuan tercapai, kemudian seluruh sarana atau instrumen itu disingkirkan. Kemudian sistem ekonomi yang antisosial. Dengan ini dimaksudkan sistem ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan bagi semua orang. Dengan melihat bahwa kekayaan material itu tidak punya nilai sosial. Ini sebuah ancaman serius. Hanya jika kekayaan material dilihat punya nilai ekonomi, mempunyai nilai sosial, bahkan mempunyai nilai spiritual, maka sistem ekonomi itu meletakkan manusia dan martabatnya serta alam semesta, lingkungan hidup dalam harmoni. Ancaman yang lain yang kita semua sudah tahu adalah fundamentalisme dan radikalisme. Apa hakikat dari dua bentuk ini? Menolak dialog, menolak rasionalitas sosial. Artinya apa yang tidak masuk akal bagi common sense, bagi orang kebanyakan, itu tidak dipedulikan. Dengan cara berpikir yang sempit, dia maju terus dan tidak peduli dengan yang lain. Itu ancaman juga terhadap peradaban karena akan mengucilkan orang lain. Kemudian tindakan intoleransi. Ini juga ancaman yang luar biasa. Ada penelitian yang mengatakan bahwa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, demokrasi mengalami defisit. Dan apa tandanya? Indikatornya antara lain tindakan intoleransi dan penyempitan pandangan dan penghayatan keagamaan. Maka apa yang dijanjikan oleh demokrasi, pengakuan hak semua orang, itu di mana-mana sekarang menjadi persoalan. Kemudian pengerusakan lingkungan hidup atas nama pembangunan. Ini juga suatu ancaman peradaban. Dan yang sebenarnya dibalik, tadi sudah dikatakan, merusak lingkungan hidup, di sana sesungguhnya ada keserakahan, ada egoisme, dan yang muncul kemudian adalah konsumerisme dan hedonisme. Ini saya berefleksi ya sesudah semuanya ini. Bagaimana saya melihat diriku sendiri di hadapan orang lain? Mungkinkah saya menjadi seperti sekarang ini tanpa ketergantungan pada orang lain? Dan siapa mereka itu yang telah mati secara objektif agar saya berkembang? Tapi selanjutnya, apa kontribusi saya bagi orang lain, bagi generasi yang akan datang? Bagaimana saya menghayati kehidupanku dalam hubungan dengan alam di sekitar saya? Apa kontribusi saya terhadap kelestarian alam? Dan terakhir, apa komitmen kita untuk peradaban yang lebih manusiawi dan yang menjamin kelestarian alam
Apa komitmen? Kesimpulannya, jika kita melihat ya dengan bantuan dari filsafat Whitehead bahwa realitas yang paling dasar dalam kehidupan dan dalam hubungan dengan alam adalah keterjalinan dan interdependensi, maka mestinya kita punya relasi yang baik, kita punya hubungan yang baik, dan kita bisa ada bersama-sama dengan sesama dan dengan alam semesta secara harmonis, dan kehidupan kita sungguh-sungguh mempunyai makna. Demikian sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Prof. Yong. Hadirin sekalian, kita telah mengikuti bersama presentasi dari narasumber pandangan filsafat proses dari Alfred North Whitehead membantu kita untuk melihat realitas kehidupan manusia sekarang ini. Perkenankan saya untuk menggarisbawahi sejumlah pokok. Pertama, bagi Whitehead, filsafat adalah seperti penerbangan, berangkat dari observasi pengalaman ke abstraksi, kemudian kembali membumi. Narasumber kemudian menjelaskan sejumlah gagasan dari filsafat proses tentang satuan aktual sebagai realitas terkecil yang menjalin prehensi, kemudian membentuk neksus yang ada dalam keterjalinan. Segala sesuatu dalam alam semesta itu adalah ada dalam proses menjadi, entah makroskopis atau transisi, maupun mikroskopis atau konkresi yang terus berlanjut dan tak terpisahkan. Demikian, tidak ada otonomi dan independensi mutlak, sebab proses menjadi selalu dipahami dalam konteks proses makroskopis. Maka, satuan aktual mengalami proses menjadi. Namun, ketika sudah mencapai puncaknya, ia menjadi superject, pemberi data bagi satuan aktual yang lain, dan sekaligus berarti satuan aktual tersebut mengalami kematian objektif. Dengan demikian, unsur penting dari filsafat proses Whitehead adalah interdependensi dan keterjalinan. Makna pemberian diri adalah kualitas dari jati diri pribadi sekaligus kesempurnaannya. Saya memberi karena saya sudah menerima. Maka peradaban manusia sesungguhnya berkembang sejauh ada tindakan kontributif yang bercorak hakiki. Itulah kebaikan bersama yang otentik. Selanjutnya, narasumber memberikan tentang ancaman peradaban manusia, egoisme, sistem antisosial, fundamentalisme dan radikalisme, intoleransi, dan pengerusakan lingkungan hidup yang sebenarnya adalah konsumerisme dan hedonisme. Narasumber menutup dengan sejumlah pertanyaan refleksi. Nah, pemaparan tersebut saya pikir ada hal-hal yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Maka mari kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi dialog. Dalam sesi ini dipersilahkan kepada para peserta untuk entah memberikan komentar, meminta tanggapan, atau ingin bertanya kepada narasumber. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan akan diberikan kesempatan. Mohon tanggapan tersebut disampaikan secara ringkas, padat, dan jelas. Dipersilahkan kepada 3 orang pertama. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Petrus Lodartet Hall. Dalam hubungannya dengan konsep keterjalinan Whitehead, bagaimana memahami individualitas dalam diri subjek jika esensinya turut dibentuk dari partisipasi orang lain atasnya? Apakah itu tidak mereduksi esensi individualitasnya karena telah membuka ruang bagi hadirnya orang lain untuk membentuk substansi dirinya? Mohon penjelasan. Baik, kita akan kumpul kurang lebih 3 pertanyaan atau penanggap pertama. Selain pertanyaan yang ada di kolom chat, kepada peserta yang lain yang ingin menanggapi atau bertanya dipersilahkan.
Selain pertanyaan, tentu terbuka kemungkinan untuk mungkin bersharing pengalaman, pendapat. Di sini ada Bapak Lukas Yopi Mamahit yang raise hand. Dipersilahkan kepada Bapak untuk berbicara. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Ada pertanyaan berhubungan dengan lingkungan, yaitu pada minggu yang lalu ada pembahasan lewat virtual yang sama juga berhubungan dengan pembangunan rumah panggung, ya, rumah adat Minahasa yang ada di kampung saya itu di Woloan, yang boleh dikatakan memberikan nilai ganda, Pastor. Memang dari segi lingkungan ya jelas merusak. Nah, tapi dari segi ekonomi ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Tomohon, pajak dan sebagainya berhubungan dengan itu. Nah, memang berhubungan dengan soal ya perbaikan terhadap lingkungan yang mungkin dengan cara penghijauan ataupun dengan lain-lain. Tapi sekarang asal daripada bahan material pembangunan rumah panggung ini boleh dikatakan sudah antar pulau, bahkan mungkin dari Kalimantan untuk diarahkan ke Sulawesi Utara, bahkan sampai ke Woloan ini. Nah, bagaimana pendapat Pastor berhubungan dengan katakanlah pendapatan dari pemerintah Kota Tomohon yang boleh dikatakan salah satunya adalah hasil daripada penjualan rumah panggung yang memberikan income per kapita terhadap pemerintah kota. Berkaitan dengan hal ini, bagaimana kira-kira jalan yang terbaik? Apakah pembangunan rumah panggung ini bisa dijalankan terus ataukah bagaimana sehingga terjadi katakanlah tidak saling menyalahkan dalam hal ini? Itu saja, Pastor. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Lukas Yopi Mamahit atas pertanyaannya. Satu lagi, diberikan kesempatan kepada Bapak Stevi Ringkuan yang telah raise hand. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan singkat saja, Pastor. Saya pernah baca satu ungkapan bahwa kerusakan lingkungan hidup sekarang ini tidak lebih berbahaya daripada kemerosotan nilai-nilai. Itu yang mengatakan, kalau nggak salah siapa ya, ada satu psikolog yang lagi terkenal sekarang ini, dia lebih menyoroti hal nilai-nilai ya sebagai manusia. Sementara kan kalau filsafat Whitehead sejauh saya tangkap ya ketergantungan satu sama lain ya. Saya merasa itu lingkungan hidup dijaga oleh subjek manusia kan. Jadi yang paling penting manusianya, kalau dia sudah punya nilai, otomatis dia akan menjaga lingkungannya gitu mungkin ya. Itu Pastor. Kira-kira pernyataan beliau itu mungkin terlalu ekstrim atau perlu dijelaskan lagi sekira, tapi saya kira tidak bisa memilih gitu kalau dari filsafat ya. Mungkin semuanya mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Stevi Ringkungan atas pertanyaan. Di sini kita sudah memiliki kurang lebih 3 pertanyaan. Pertama dari Petrus Lodartet Hall, dan dari Bapak Lukas, dan dari Bapak Stevi. Kepada Pastor dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Baik. Petrus Tethol, Whitehead katakan bahwa perkembangan individualitas saya hanya mungkin karena kontribusi dari orang lain. Jadi peranan dari orang lain adalah mensuplai data yang saya butuhkan, baik secara fisik maupun mental. Whitehead itu dia penganut paham liberal. Dan karena itu setiap satuan aktual
bebas untuk menentukan proses menjadinya. Satuan aktual yang lain itu tidak menentukan. Tidak menentukan saya mau menjadi apa. Memang di sini ada satu pertanyaan yang belum saya jawab karena nanti minggu depan saya akan jawab. Yaitu dari mana saya tahu individualitas saya mempunyai tujuan. Whitehead akan mengatakan ideal saya menjadi diriku itu disuplai oleh Tuhan. Tuhan menentukan tujuan subjektif saya. Tapi Tuhan juga hanya memberi. Proses menjadi diri betul-betul proses saya. Nah, konsekuensinya ini. Konsekuensinya adalah saya tidak pernah bisa atau boleh mempersalahkan orang lain kalau saya gagal. Karena sayalah yang menentukan. Saya bisa minta nasihat, minta bantuan sana dan sini, tapi prosesnya itu saya menentukan. Nah, saya tunjukkan satu contoh di luar perkembangan pribadi individu. Kadang-kadang di medan pastoral itu ada pastor yang tidak mau pindah, belum mau pindah, karena dia belum menyelesaikan pembangunan gereja. Menurut filsafat Whitehead, ini pastor ini tidak percaya kepada Roh Kudus dan tidak percaya kepada umat. You ada di situ, tetapi yang membangun itu adalah satuan aktual umat itu. Tentu si pastor bisa mendampingi, memberikan arahan, mencari dana dan seterusnya. Jadi pertumbuhan individu itu betul-betul individu itu sendiri, dan karena itu tadi Whitehead katakan setiap satuan aktual adalah subjek dari proses konkresi. Itu bahasa filsafatnya. Begitu. Jadi Whitehead tidak khawatir dengan itu. Ada proses interdependensi karena memberikan data. Kemudian Pak Lukas, selamat baku dapa. Rumah Wollowan itu pembangunannya bernilai secara ekonomis. Punya nilai ekonomis. Tetapi karena bahan-bahannya diambil dari hutan, kayu, maka bisa merusak lingkungan hidup. Kalau menurut gagasan dari Whitehead, kita tidak dilarang untuk mengambil pohon dari hutan, tapi jika kita mengejar nilai ekonomi yang tinggi, maka konsekuensinya lingkungan itu rusak. Apa yang hilang di sini? Keseimbangan. Berikut, pemerintah atau mohon akan salah jika mereka tahu bahwa hutan sudah rusak, tapi demi pajak, maka didorong terus untuk pembangunan berjalan terus. Dikasih kredit agar pembangunan berjalan terus. Nah, menurut gagasan dari Whitehead, disinilah pemutlakan nilai ekonomi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ekonomi dengan lingkungan hidup. Nah, saya mengasumsikan bahwa jika di sini terdapat keserakahan mengejar nilai ekonomi demi ekonomi saja, maka lingkungan pasti rusak dan krisis baru akan muncul. Sehingga apakah tukang, apakah penjual kayu, apakah pemerintah, semua perlu untuk menjaga keseimbangan.
Dan bagaimana caranya keseimbangan itu terjaga? Undang-undang. Hanya undang-undang negara yang bisa memberikan perlindungan dengan pengandaian bahwa undang-undang itu baik dan dijalankan dengan baik dan benar. Merusak lingkungan hidup. Nah, bayangkan bahwa satu pohon yang ditebang, pohon itu bertumbuh mungkin puluhan tahun. Dan kita membutuhkan berapa generasi untuk menghasilkan lagi pohon yang bisa ditebang. Begitu. Jadi saya tidak melihat sebagai siapa salah, siapa benar, atau harus mempersalahkan siapa. Kita, para pembangun rumah walauan itu, mempunyai ketergantungan pada pohon, dan hidup kita juga punya ketergantungan pada lingkungan, dan pemerintah juga seperti itu. Maka harus dicari keseimbangan yang terjaga. Jika pada saatnya pohon-pohon, hutan-hutan sudah habis, ya harus berhenti. Apa boleh buat? Pak Stevi, memelihara lingkungan hidup ataupun merusak, itu ada nilainya. Dan statement yang tadi saya berikan, dan itu inspirasi juga dari filsafat Whitehead, masalah lingkungan hidup dan masalah kemanusiaan itu dua sisi yang sama. Dua sisi yang berbeda dari satu kenyataan yang sama. Jadi nilai manusiawi dengan nilai ekologis itu saling terkait. Berada di dalam bahasa Whitehead hubungan prehensif. Sehingga benar menurut saya, merusak lingkungan hidup itu tidak lebih berbahaya daripada kehilangan nilai manusiawi. Dengan kata lain, di dalam filsafat Whitehead, sayangnya adalah Whitehead tidak mendudukan manusia lebih tinggi dari alam. Tidak. Manusia sebagai satuan aktual punya kapasitas lebih tinggi. Tapi dalam hal kosmologi, posisi kosmologis itu tidak berbeda. Karena manusia tergantung pada alam dan alam juga tergantung pada manusia. Jadi posisi kosmologis, Whitehead tidak melihat perbedaan manusia dengan alam. Walaupun potensi mental dari manusia itu lebih tinggi daripada objek-objek dalam alam. Demikian, moderator, jawaban saya terhadap beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Saya kira pertanyaan pertama sudah sangat jelas, dan pertanyaan kedua dan ketiga intinya adalah berbicara tentang keterjalinan dan keseimbangan. Baik, kita masih memiliki waktu. Di sini sudah ada satu pertanyaan dan dua raise hand. Saya persilakan yang pertama Saudara Akoba Kalingkongan untuk berbicara. Mohon singkat, padat, dan jelas. Oke, baik Prof. Langsung straight to the point. Untuk tadi dijelaskan gaya politik populisme salah satu ancaman peradaban manusia. Tapi bukankah gaya politik tersebut masuk dalam bagian interdependensi atau keterjalinan antara politikus dan rakyat yang memiliki kesamaan? Jadi yang dimaksud dengan politik populisme, Prof, apakah sama atau berbeda dengan politik identitas? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Akoba Kalingkongan atas pertanyaan. Kesempatan kedua dipersilakan kepada Bapak God Samdirubun untuk memberikan pertanyaan atau sharing. Silakan. Selamat malam Prof, selamat malam Frater Rexi dan semuanya.
salam hormat dan salam jumpa. Yang pertama sekedar masukan ya. Diskusi-diskusi seperti ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa untuk terus membantu kita semua untuk belajar terus-menerus. Nah, saya berpikir mungkin ke depan STF harus terus melakukan ini secara kontinu dan mungkin ke depan juga memunculkan juga para filsuf-filsuf muda kita yang saat ini sudah istilahnya sudah mulai berkembang dan luar biasa yang ada di STF, misalnya seperti Pastor Berti atau Pastor Am dan lain sebagainya, mungkin itu juga bisa dimunculkan dalam. Nah, kemudian pertanyaan saya begini, saya bukan pertanyaan Pastor. Tadi dalam bagian akhir penjelasan Pastor, Prof menjelaskan tentang beberapa persoalan yang saat ini menjadi realitas sosial di masyarakat. Persoalan misalnya degradasi moral, degradasi demokrasi, kemudian persoalan lingkungan, antisosial, lalu mungkin yang sangat aktual sekarang misalnya persoalan bagaimana pandemi ini menyelimuti hidup manusia. Nah, saya lalu mengingat tentang salah satu buku yang ditulis oleh Whitehead, Prof, The Aims of Education, yang di mana buku itu menggambarkan tentang pandangan seorang Whitehead tentang pendidikan, di mana dia menempatkan seluruh persoalan-persoalan itu dalam kerangka kosmologi dan metafisiknya. Nah, secara singkat dia mengatakan bahwa pendidikan itu membentuk manusia yang baik. Tentu baik ini dalam konteks ya sebuah proses yang terus-menerus. Nah, menurut Whitehead itu baik itu berarti apa? Manusia itu berbudaya dan memiliki semacam pengetahuan khusus tentang suatu ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan saya begini, Prof, mohon pencerahannya. Bagaimana Prof melihat relevansi pemikiran seorang Whitehead misalnya dalam konteks pendidikan ini sebagai sebuah dalam tanda petik sebuah jawaban terhadap realitas persoalan manusia yang sebagaimana tadi Prof sampaikan. Terima kasih Prof. Terima kasih atas demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Gotsam Derubun atas pertanyaannya. Tadi sudah disinggung soal pandemi. Saya kira cukup mirip dengan pertanyaan di kolom chat dari Pak Stef Tokan. Itulah bagaimana kosmologi Whitehead atau filsafat prosesnya menjawab persoalan eksistensial manusia saat ini terkait pandemi COVID. Pandemi menyebabkan banyak kematian. Heidegger mengatakan Sein zum Tode. Pandemi membuat kita harus bermeditasi akan makna hidup. Bagaimana Whitehead menjelaskan pandemi ini? Demikian ada 3 pertanyaan, dipersilahkan kepada narasumber untuk menjawab. Baik, yang pertama tentang populisme. Jadi populisme itu adalah berpolitik dengan menggunakan sesuatu unsur, praktek, komponen yang ada di dalam masyarakat, di dalam rakyat, ya. Populi. Sesuatu yang populer. Jadi dia tidak identik dengan identitas. Ya. Saya tadi kebetulan kasih contoh yang mirip dengan politik identitas. Tetapi yang populer dalam masyarakat yang bisa dipakai sebagai instrumen berpolitik itu bisa adat istiadat, bisa kebudayaan. Tapi ciri khas dari populisme adalah sesuatu yang diambil dari masyarakat hanya sebagai sarana untuk berpolitik. Sesudah tujuan politiknya tercapai, misalnya terpilih, kemudian tidak ada lagi perhatian untuk hal-hal itu. Itu bisa dari agama, bisa dari kebudayaan, bisa dari aset dari masyarakat, apapun juga. Perdana Menteri Italia, dia kemana-mana itu bawa rosario dan patung Bunda Maria. Dan dia perlihatkan itu. Ya. Tetapi dia paling menolak kaum migran masuk ke Italia. Nah, itu politik
populisme. Jadi orang melihat dia membawa simbol-simbol keagamaan itu menarik dan orang akan memilih dia. Tapi dalam praktek politiknya sama sekali bertentangan dengan apa yang ditunjukkan. Nah, yang harus menjadi alternatif dari populisme, politik populisme adalah popular movement, yaitu gerakan di mana seluruh masyarakat itu diikutkan di dalam proses-proses politik. Supaya apa? Supaya kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat itu mendapatkan tempat dalam kebijakan-kebijakan politik. Jadi jawaban saya, politik identitas jelas berbeda dari populisme. Tapi ada praktek tertentu yang bisa membuat keduanya menjadi sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Tapi dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian the aim of education. Ya, memang itu judul buku dari Whitehead. Paham Whitehead tentang pendidikan itu tergolong di dalam pragmatisme dari John Dewey. Bagi dia, apa yang dihasilkan oleh pendidikan, pengetahuan, itu menjadi baik jika relevan untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dan itu sudah kelihatan pada skema penerbangan pesawat tadi. Apapun teori, apapun konsep, apapun pengetahuan yang Anda dapatkan, harus relevan untuk memahami atau menemukan solusi bagi persoalan-persoalan konkret. Sehingga pendidikan yang menghasilkan pengetahuan tanpa unsur pragmatis, tanpa memberikan bantuan untuk solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, itu pengetahuan yang tidak relevan. Whitehead menulis seperti ini. Satu teori tidak pernah bisa dibuang, tapi hanya perlu dikoreksi. Kapan suatu teori, kapan suatu pengetahuan harus dikoreksi? Jawabannya ketika tidak lagi membantu kita untuk mengerti realitas kehidupan dan membantu kita untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi. Maka pengetahuan atau teori akan harus selalu bisa dikoreksi, terbuka terhadap koreksi. Inilah unsur demokrasi dari pendidikan, yaitu pendidikan perlu berkembang terus-menerus. Yang tidak lagi relevan perlu dikoreksi. Pengetahuan yang tidak lagi memberikan solusi karena dinamika dari kebudayaan, dinamika dari masyarakat, dinamika dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas sosial, maka pengetahuan harus berkembang dan diperbaiki agar tetap relevan. Sehingga kata pengetahuan yang baik sebagai tujuan dari pendidikan itu diukur berdasarkan dua hal. Nomor satu, aplikabilitasnya. Apakah konsep itu, apakah pengetahuan itu bisa diterapkan? Dan yang kedua yaitu daya solutif.
kemampuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan konkret yang dihadapi. Dengan kata lain, pendidikan semestinya tidak berhenti pada teori-teori, tidak berhenti pada abstraksi. Abstraksi adalah satu tahap yang penting, tetapi mencari aplikasinya itu tahap yang membawa kita kepada tujuan yang sebenarnya dari pendidikan. Dan hanya dalam arti itu, pendidikan mengembangkan peradaban. Karena ada hal baru yang ditemukan terus-menerus dalam pendidikan, dan dinamika di dalam pendidikan tergantung pada aplikasinya atau aplikabilitasnya di dalam kenyataan konkret. Di Indonesia terkenal dan sekarang lagi populer dengan pendidikan kontekstual. Dan apa artinya pendidikan kontekstual? Bisa ditafsirkan macam-macam. Tetapi antara lain pendidikan kontekstual berarti gagasan-gagasan yang berkembang dalam konteks sosial atau budaya tertentu itu dicuatkan dan menjadi skema atau menjadi konsep pendidikan yang mungkin tidak ada dari tradisi pendidikan barat misalnya. Ternyata kearifan-kearifan lokal itu menghasilkan konsep-konsep pendidikan yang lebih relevan. Itu satu. Yang kedua, pendidikan kontekstual berarti dari manapun teori yang dikembangkan, tetapi dia relevan di dalam konteks sosial atau konteks budaya dari masyarakat tertentu. Oke, itu Pak God mengenai the aim of education. Yang berikut mengenai pandemi. Bingkai dasar dari pemikiran Whitehead sudah langsung jelas menunjukkan Pak Steph Tokan bahwa pandemi itu mengancam baik individu manusia maupun keluarga dan masyarakat. Kita mengambil contoh, kita diwajibkan untuk memakai masker. Karena apa? Sebetulnya memakai masker dan mengambil jarak itu adalah situasi extraordinary. Situasi yang khusus. Karena situasi yang otentik adalah kita bersama-sama dalam keluarga, dalam persahabatan, di tempat kerja, itu situasi yang otentik. Tapi ketika masa pandemi datang, kita diajarkan dalam bingkai filsafat Whitehead itu bahwa kita dipengaruhi oleh yang lain. Bahwa kesehatan saya tergantung pada kesehatan orang lain. Bahwa sehatnya udara ini tergantung juga dari sehatnya satu komunitas. Jadi saling pengaruh dan interdependensi itu dipertegas oleh dari masa pandemi. Mengingatkan bahwa kita tidak bisa lolos dari hubungan prehensif dengan orang-orang lain. Dengan kata lain, situasi kita mengambil jarak adalah, kalau dalam filsafat Whitehead, itu adalah situasi sementara. Tidak otentik. Yang otentik adalah kita bersama dengan yang lain. Kita membantu yang lain. Kita memberikan kontribusi kepada yang lain. Whitehead tidak berbicara tentang makna eksistensial seperti filsafat eksistensialisme. Whitehead hanya merumuskan sebuah kosmologi yang membantu kita untuk memahami realitas alam semesta ini. Dia tidak beranjak lebih jauh untuk bertanya, kapan makna eksistensi saya terpenuhi?
Tapi dua hal yang dikaitkan tadi saya sudah singgung menyangkut eksistensi adalah eksistensi saya tergantung pada proses menjadi diriku sendiri. Proses. Yang kedua, saya tidak bisa menilai makna peranan dari saya. Orang lainlah yang menilai saya. Mengapa? Karena tugas saya adalah memberikan kontribusi. Maka orang lain mempunyai hak lebih besar untuk menilai apakah hidup saya bermakna atau tidak bermakna. Penilaian itu tidak datang dari diri saya. Kewajiban saya satu arah. Dan orang lainlah yang akan mengatakan hidup saya menjadi begini karena kontribusi dari mereka yang sudah tidak ada, mereka yang tidak ada lagi bersama dengan saya, dan seterusnya. Demikian juga kalau dihubungkan dengan soal makan minum. Ya. Kita menjadi begini, saya menjadi begini, karena saya pernah besar di Kei, saya pernah makan enbal di sana, makan ikan di sana, makan daun enbal di sana, dan itu membuat saya seperti sekarang ini. Jadi penilaian selalu ke masa lampau. Karena apa? Yang memberi itu selalu dari masa lampau. Demikian komentar yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan tanggapan dan jawaban, baik memberikan penjelasan tentang perbedaan antara populisme yang adalah tidak sama dengan politik identitas, juga menjelaskan tentang apa yang penting itulah popular movement, kemudian menjelaskan tentang pendidikan dan relevansinya yang dalam kacamata Whitehead harus bersifat solutif, sehingga baik dilihat dari dua indikator, applicable-nya dan sejauh mana dia adalah solutif. Ketiga, diberikan penjelasan tentang situasi pandemi dari sudut pandang pemikiran Whitehead, yang mana menekankan tentang interrelasi dan saling keterhubungan satu sama lain. Kita mungkin berada dalam situasi ekstraordinaria, namun kita tetap dituntut untuk menyadari situasi tersebut, bahwa kita juga dapat turut berperan untuk kebaikan orang lain, karena kita ada dalam saling keterjalinan. Baik, saya rasa diskusi kita di malam hari ini sangat menarik, dan mungkin ada banyak inspirasi lain yang ingin ditanggapi, yang ingin dikemukakan. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, saya hendak mengakhiri sesi kedua ini. Maka sekarang kita lanjut ke sesi yang ketiga, itulah diberikan kesempatan kepada penanggap. Penanggap kita di malam hari ini adalah Dr. Barnabas Ohiwutun, SSMA. Kepada penanggap, dipersilahkan. Baik, harap suara saya terdengar, walaupun wajah saya agak samar-samar. Terima kasih Frater Reksi Kawung untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga terima kasih kepada Prof. Yong yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi penanggap pada malam hari ini. Saya suka mengawali dengan mengatakan menunjuk peristiwa yang terjadi 94 tahun lalu, yang terjadi pada akhir tanggal 24 sampai 29 Oktober 1927, yaitu konferensi fisika ya, yang dihadiri oleh banyak fisikawan terkemuka, antara lain Einstein, lalu Heisenberg, yang berbicara tentang elektron, dan dari sana lalu muncullah yang kita kenal kini dengan teori kuantum atau fisika kuantum. Ya. Saya suka mengawali dengan itu karena menurut saya itu adalah peristiwa penting yang menandai juga perubahan, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan,
sains, tapi juga kelak mempengaruhi bahkan termasuk filsafat. Ya, teristimewa mempengaruhi cara pandang ya, manusia terhadap alam, tapi juga dalam relasinya dengan sesama. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini ya menjadi sesuatu yang berarti karena dalam arti tertentu turut merayakan ya 94 tahun peristiwa yang terjadi di Brussels, Belgia itu. Nah, Pak Taryong tadi mengawali penjelasan atau presentasi dengan menunjuk masalah-masalah yang terjadi antara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Dan itu teristimewa merujuk pada apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Ya. Kita boleh meringkaskan itu berkaitan dengan masalah-masalah ekologis ya yang muncul karena perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, polusi udara, polusi tanah, masalah sosial, ya masalah kemanusiaan ya. Nah, semua itu adalah masalah-masalah yang muncul ya sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi di satu sisi ilmu pengetahuan menghadirkan banyak kemajuan, ya, mendatangkan banyak manfaat, ya, perkembangan antara lain misalnya yang ditunjuk, yang diangkat oleh Pak Lukas Yopi Mamahit misalnya, yang namanya ilmu pengetahuan atau perkembangan di bidang ekonomi selalu menghadirkan kemajuan, ya. Tetapi yang sering dilupakan adalah dampak negatifnya. Yang sering tidak dikalkulasi adalah ya kerugian yang terjadi pada alam, dan itu sering lalai dalam perhitungan ekonomis misalnya, ya itu. Nah, tetapi di sisi lain, ya masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekologi, ya sosial itu semacam juga menjadi blessing in disguise, ya yang menghadirkan dalam diri manusia kesadaran. Dan dalam hal ini kita harus mengatakan bahwa kontribusi sains, ya, antara lain fisika itu berkontribusi banyak, ya, karena lalu menghadirkan atau membangkitkan dalam diri manusia ya kesadaran baru untuk apa? Merumuskan cara pandang, paradigma baru, ya tentang bagaimana manusia berrelasi dengan alam, dengan sesamanya, ya cara pandang baru tentang alam semesta yang turut mempengaruhi kemudian ya cara relasi manusia dengan alam, tapi juga dengan sesamanya. Dan itu yang kemudian mempengaruhi juga pemikiran dari Whitehead yang malam hari ini diangkat oleh Pak Taryong, Prof. Yong, untuk kita jadikan pembelajaran bagi kita dalam memahami realitas, termasuk juga memahami alam dan diri kita dalam berrelasi dengan orang lain. Nah, dan saya pikir sesuatu yang penting untuk kita sadari. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan kemudian mendorong kita untuk apa? Untuk merumuskan kembali cara pandang kita berhadapan dengan alam semesta yang dalam banyak cara mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan, bahkan kehidupan di alam semesta secara keseluruhan. Dan apa yang diangkat oleh Prof. Yong berkaitan dengan pemikiran Whitehead itu menunjuk dengan jelas ya apa yang sekarang disebut dengan kosmologi baru, ya, yaitu cara pandang baru manusia berhadapan dengan alam, ya. Dan salah satu ciri khas atau karakteristik dasar dari kosmologi baru adalah yang tadi sudah diangkat oleh Prof. Yong, yaitu soal keterjalinan, ya. Interdependensi antara manusia dengan alam, atau pengada yang satu dengan pengada yang lain, atau satuan yang satu, aktual yang satu dengan satuan aktual yang lain. Ya. Perkembangan terjadi, pertumbuhan terjadi karena interdependensi itu. Ya. Tidak ada makhluk satupun atau pengada satupun yang hidup dalam isolasi keterasingan. Ya, selalu ada dalam interdependensi atau korelasi dengan yang lain. Dan itu yang antara lain misalnya disebut oleh Capra dengan sistem kehidupan, ya.
Yang mau dikatakan bahwa kita itu selalu ada dalam korelasi dengan orang lain dan kita menemukan diri kita berkembang karena kita terkoneksi ya dengan yang lain atau dengan alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Nah, kesadaran seperti ini ya mendorong kita juga untuk apa? Ya, membaharui juga cara pandang kita terhadap banyak hal, tidak hanya dengan alam semesta, relasi kita dengan alam, tapi juga dengan lain, ya, dengan masyarakat sekitar kita, dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita, ya. Termasuk juga dalam relasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Apa yang dikatakan oleh White dan juga inspirasinya sudah disampaikan oleh Prof. Yong tadi pada bagian akhir, ya. Berhubungan dengan relasi kita dengan diri kita, tapi juga dengan sesama, dengan alam, tapi juga dengan peradaban, ya itu menarik untuk kita renungkan. Ya, sekitar 2 minggu lalu saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh IAIN Manado, dan tema yang diangkat itu soal merumuskan pendidikan yang bercorak toleransi, dan juga serentak non-diskriminasi. Ya, pokok yang menarik yang diangkat antara lain oleh Prof. Amin Abdul adalah soal pentingnya kita merumuskan sebuah pendidikan yang multidisipliner, interdisipliner, ya, yang lintas batas. Ya, apa yang dikatakan oleh Prof. Yong tadi berhubungan dengan soal peradaban itu berkembang ketika orang membuka diri, ya, karena menjadi keterjalinan dengan orang lain, itu sebetulnya menentu juga pendidikan kita, ya. Dan itu saya pikir sumbangan yang perlu kita sadari bersama dalam kehidupan bersama kita. Baik. Tapi juga merumuskan terkait juga dengan banyak hal terhubungan, misalnya tadi yang sudah diangkat, yang muncul dalam diskusi adalah relasi antara ekologi dengan ekonomi, ya, gitu. Dalam banyak hal, ya, ekonomi itu atau para ekonom selalu bicara tentang profit atau keuntungan, tapi yang sering lalai dibicarakan atau diangkat dalam kesadaran adalah soal ekonomi yang berkelanjutan, ya, ekonomi yang memperhitungkan juga keberlanjutan alam, ya, gitu. Dan karena itu misalnya saya ingat Dr. Sonny Keraf, ya, ketika dia menjadi menteri, dia merumuskan memperjuangkan undang-undang yang berhubungan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang berbicara tentang, atau misalnya dasar filosofisnya itu tidak lagi berorientasi pada manusia semata, tapi berorientasi kepada ekologi yang memperhitungkan kelangsungan dan kelanjutan ini. Dengan kata lain, ekonomi yang memperhitungkan ekologi, ya. Hal yang sama juga berkaitan dengan politik, ya. Ya, dewasa ini orang bicara tentang politik hijau, ya. Berarti politik yang memperhitungkan kemaslahatan sesama, tapi juga kelangsungan atau keberlangsungan alam secara keseluruhan, ya. Meskipun untuk kita di Indonesia dan untuk sebagian kelompok, aspek ini mungkin belum menjadi kesadaran bersama. Tetapi apa yang kita diskusikan bersama tadi dan diangkat oleh Prof. Yong di dalam presentasi tadi, Tristimua bercermin dari pemikiran White, itu sungguh-sungguh sesuatu yang menarik untuk kita renungkan dan kita jadikan, bilanglah dalam bahasa Prof. Yong tadi, skema konseptual, ya, yang seperti White perlu mendasari pemikiran kita, tidak hanya dalam melihat relasi kita dengan alam, tapi juga dalam relasi dengan banyak bidang di dalam kehidupan kita. Ya. Baik, baik. Hanya atas cara itu lalu, ya, kita bisa berkontribusi pada perkembangan peradaban, kita bisa berkontribusi juga pada perkembangan hidup, tapi juga berkontribusi bagi upaya melestarikan alam secara keseluruhan. Ya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan atas presentasi yang sudah, tapi juga diskusi yang sudah kita jalani bersama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Frater Rex Sikawong. Baik, terima kasih penanggap kita di malam hari ini.
Dr. Barnabas Ohoy Wutun, SSMA, atas feedback yang turut memperkaya diskusi kita di malam hari ini. Dengan ditanggapinya materi dan diskusi, kita telah berada di penghujung seri kelas filsafat online. Selaku moderator, saya menyampaikan terima kasih pertama kepada narasumber, Profesor Dr. Yohanes Ohoy Timur, penanggap Dr. Barnabas Ohoy Wutun, SSMA, kepada para peserta, penyelenggara, dan kita sekalian yang telah turut mengambil bagian dalam sesi kita di malam hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf atas kekurang nyamanan atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, dan kami harapkan agar seri filsafat online ke depan akan dapat semakin baik.